Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, ketua kelas mohon untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak semua, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Al-Fariza? Tidak ada ya? Kenapa? Sakit? Oke. Alvito? Devarina? Oke. Devi? Eva? Fajar? Gak ada? Oke, sakit? Izin. Fatih? Ilham? Indri? Mala? Nashwa? Oke. Novi? Nuri? Sakit. Nurul? Putri? Rahman? Rocky? Rozan? Septi? Siwi? Wafi? Oke. Yusuf? Oh, izin. Baik. Untuk yang sakit, marilah kita doakan semoga segera sehat ya. Amin. Baik, anak-anak semua, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk itu mohon Indah dipimpin dan yang lainnya silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Indah yang sudah memimpin rapat Indonesia Raya. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan belajar. Sebelumnya silahkan diperhatikan slide di depan. Bab 2 tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Jadi pada hari ini kita belajar bab 2 mengenai larangan
Bu. Ya. Pergaulan bebas itu adalah seperti perilaku yang menyimpang dari norma agama atau norma masyarakat yang tidak patut untuk ditiru atau tidak jelas gitu. Oke. Bagus ya. Berikutnya ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya, Eva. Pergaulan bebas itu salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas, aturan, dan perasaan atau perilaku menyimpang yang melanggar norma agama dan kesusilaan. Cakep. Ya. Ada yang tahu contoh pergaulan bebas atau bentuk pergaulan bebas? Bu, Ya. tawuran, Tawuran. Merokok, Oke. mabuk-mabukan, Mabuk-mabukan. kelabing, Kelabing. menggunakan narkoba, Menggunakan narkoba. zina Bu. Zina. Oke. Baik, Anda semua, kalian tadi sudah menyebutkan pengertian pergaulan bebas dan juga contohnya. Untuk berikutnya silakan diperhatikan slide di sini. Hasil survei hubungan seks di luar nikah 62,7%. Kemudian 20% hamil di luar nikah. 21% melakukan aborsi. Kemudian hasil dari BKKBN dan Kementerian Kesehatan melakukan survei demografi dan kesehatan Indonesia terhadap wanita dan pria umur 15 sampai 24 tahun. Salah satu hasilnya adalah wanita pacaran 80%, laki-laki pacaran 84%. Nah, dari hasil survei ini, apa yang kalian pikirkan? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Saya Bu. Ya, silakan Mas. Ya, pendapat saya dari data ini Indonesia ini pergaulan bebas sangat memprihatinkan. Bagus. Subhanallah. Ada lagi yang ingin berikan tanggapan? Saya Bu. Ya. Pendapat saya mengenai hal ini itu berarti di Indonesia ini pergaulan bebas ini harus mendapat perhatian yang lebih baik dari keluarga, Oke. teman ataupun masyarakat. Wow, bener ya. Untuk itu pada hari ini ada kaitannya pembelajaran pada hari ini dengan hasil survei ini. Apa kaitannya pembelajaran kita pada hari ini? Ibu akan jelaskan. Kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk hari ini yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan mendekati zina adalah dilarang oleh agama. Kemudian menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan mendekati zina sebagai pengamalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina. Kemudian Ananda dapat merumuskan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berbagai kekejian atau yang disebut dengan fahisyah. Berikutnya tujuan pembelajarannya dapat membaca surah Al-Isra ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid, menjelaskan pengertian zina, macamnya dan hukumannya dengan benar, menyimpulkan isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32, merumuskan dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina dengan benar, dan menentukan cara menanggulangi pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina dengan benar. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita baca dulu Quran surah Al-Isra ayat 32. Boleh kalian simak di slide atau mungkin ada di buku ya. Ibu baca dulu, kalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah.
surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bima ra'fatun fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Baik, adakah di antara Nanda yang ingin memberikan contoh bacaan surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur? Saya Bu. Silakan Indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Wa la ta'khudhukum bima ra'fatu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم. Sadaqallahul Enak ya didengarnya ya Indah. Terima kasih Indah sudah membacakan surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Cukup bagus bacaannya. Oke. Baik anak-anak semua, untuk selanjutnya kita membuat kelompok asal dan kelompok ahli. Untuk itu silakan berhitung 1 sampai dengan 5 untuk membentuk kelompok asal. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. Oke. Nah, silakan berkumpul tadi yang berhitung 1 sampai dengan 5. Itu merupakan kelompok asal. Nah, untuk berikutnya pembelajaran kita nanti akan ada kelompok ahli yang mana tugas kelompok ahli ini mencari informasi tentang tema yang akan Ibu sampaikan. Ya. Dialah kelompok ahli inilah yang bertanggung jawab nanti ketika presentasi materi yang berkaitan dengan tema itu. Bisa dipahami? Bisa. Silakan. Untuk berikutnya kelompok ahli berkumpul terlebih dahulu. Ya. Kelompok ahli misalnya yang tadi menyebutkan angka 1 berarti dia yang akan mempelajari tema pertama. Yang menyebutkan angka 2 berkumpul, beliaulah yang akan mempelajari tema kedua. Baik, kalian sudah berkumpul dengan kelompok ahlinya. Untuk berikutnya silakan kalian cari informasi boleh melalui HP ataupun buku yang ada di depan terkait dengan tujuan pembelajaran tadi yang Ibu sudah kasih kalian ya temanya masing-masing. Cari informasi melalui buku. Silakan boleh ambil buku di depan atau bisa dengan Al-Quran yang ada di depan. Silakan.
kalian buka HP atau internet, yang boleh adalah berkaitan dengan pembelajaran kita. Tidak boleh buka konten yang lain ya. Oke, gimana Razat? Sudah ketemu tema atau pembelajarannya untuk hari ini? Ya Bu, ini lagi didiskusikan. Ya. Gimana nih dampak negatif iklan bebas? Gangguan sama gangguan kesehatan. Oke. Bagus, cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Ya. Baik, sudah selesai untuk berdiskusi dengan kelompok ahlinya. Waktunya sudah habis. Silakan kalian berkumpul kembali dengan kelompok asal yang tadi. Ya, kemudian kalian berdiskusi dan setelah didiskusikan dengan kelompok asalnya, baru nanti kalian presentasi. Ya, silakan Ibu kasih waktu 15 menit. Anak-anak semua sudah bergabung dengan kelompok asal. Nah, silakan kalian diskusikan tadi yang kalian sudah berdiskusi dengan kelompok ahlinya tadi. Sekarang digabung di kelompok asalnya. Silakan didiskusikan lagi. Siapa yang bertanggung jawab tadi mengenai pembahasan tema 1, 2, 3 dan sampai dengan 5. Untuk itu silakan didiskusikan dan nanti presentasi ke depan. Indah? Di sini yang membahas tentang hukum tajwid dari Quran surat Al-Isra 17 ya Pak? Saya. Hukum tajwid dalam surat Al-Isra ayat 17 itu terdapat hukum tajwid mad asli, hukum tajwid qalqalah subro, udah, Berikutnya. dan lain-lain. Terus di sini juga siapa yang bahas tentang hukuman bagi pezina rusak sama goyang muhsan? Saya. Hukuman pezina goyang muhsan itu darah atau pukulan sebanyak 100 kali dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari mereka. Terus pezina muhsan dirajam sampai mati. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat banyak dilalui manusia atau keramaian. Oke, anak-anak semua, kalian sudah berdiskusi dengan kelompok asal. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian presentasikan yang tadi sudah didiskusikan. Untuk itu kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hukum tajwid surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala terdapat hukum tajwid mad asli. Taqrabu terdapat hukum tajwid qalqalah subro dan mad asli. Jinna terdapat hukuman tajwid yaitu alif lam syamsiah. Innahu yaitu hukum tajwid guna. Kana hukum tajwid mad asli. Fahisatu wasa'a terdapat hukum tajwid mad asli, idgham biguna dan mad wajib mutasil. Sabila terdapat hukum tajwid mad asli dan mad iwad. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ibu. Ya, silakan. Bagaimana cara membaca hukum tajwid idgham biguna? Cara membaca hukum idgham biguna dengan membaca nun sukun atau tanwin pada huruf selanjutnya. Contohnya
zina adalah melakukan hubungan biologis di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Macam-macam zina. Yang pertama ada zina muhsan, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Yang kedua yaitu zina ghairul muhsan, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan belum pernah menikah. Hukuman bagi penzina ghairul muhsan yaitu dera atau pukulan sebanyak 100 kali dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari mereka. Ini berdasarkan firman Allah Quran surat An-Nur ayat 24 surat ke-24 ayat 2 dan hadis Rasulullah. Sedangkan hukuman penzina muhsan yaitu dirajam sampai mati. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat banyak dilalui manusia atau keramaian. Ada yang ingin bertanya? Baik Bu, Silakan. bagaimana cara menjauhi perbuatan zina? Izin menjawab. Jadi cara menjauhi perbuatan zina itu yang pertama, jangan pernah sekali-sekali kita mendekati sesuatu hal yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, kayak pacaran atau berduaan sama laki-laki gitu, atau misalnya lawan jenis. Yang kedua, berbanyak puasa Senin Kamis, dan yang ketiga, sering-sering membaca buku tentang agama-agama. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya silakan presentasi kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin menyimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. 1. Larangan untuk mendekati zina. 2. Zina termasuk perbuatan keji dan mungkar. 3. Zina merupakan jalan yang buruk. 4. Mendekati saja sudah dilarang, apalagi melakukan. Ya, sekian dari penjelasan kami. Ada yang ingin bertanya? Yang dimaksud mendekati zina itu seperti apa? Saya akan menjawab pertanyaannya. Sesuai dengan hadis yang saya ketahui, bahwa mendekati zina itu seperti zina mata, yaitu melihat hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama Islam. Zina hati yaitu berkeinginan untuk melakukan zina. Zina tangan yaitu menyentuh hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk kelompok 4 untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang dampak negatif dan cara menanggulangi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina yaitu mencemarkan nama baik keluarga, kesehatan mentalnya terganggu, hidupnya berantakan, bisa menyebabkan penyakit infeksi seksual seperti gonore, sifilis, dan HIV/AIDS. Dan yang terakhir, bila menggunakan nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, maka akan menyebabkan kecanduan, overdosis, hingga kematian. Oke teman-teman, tadi kan kita udah tahu nih apa aja sih dampak negatif yang bakal ditimbulkan dari perbuatan zina. Jadi sekarang saya ingin mempresentasikan juga nih ke teman-teman supaya teman-teman juga tahu gimana sih cara kita untuk menghindari zina atau perbuatan bebas gitu ya. Yang pertama itu teman-teman bisa tingkatkan iman dan ketakwaan. Contohnya teman-teman bisa melakukan sholat lima waktu, lalu ngaji, puasa Senin Kamis, dan hal-hal yang berbau agama lainnya gitu teman-teman. Lalu yang kedua bisa memilih pergaulan yang sehat. Yang ketiga, dekat dengan keluarga. Karena kebanyakan di teman-teman, orang-orang yang broken home atau yang keluarganya itu tidak harmonis, itu akan lebih mudah untuk terjerumus ke pergaulan bebas. Jadi buat teman-teman, itu lebih mendekatkan diri aja kepada keluarga gitu ya teman-teman. Lalu yang keempat, jangan mudah terpengaruh.
Dan yang terakhir yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Contohnya teman-teman bisa mengembangkan hobi, lalu teman-teman bisa olahraga. Itu bisa selain untuk menghindari perbuatan zina, itu juga bisa meningkatkan life skill teman-teman semua. Gitu. Saya Bu, mengapa zina termasuk perbuatan keji? Oke, terima kasih Indah atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi, kenapa perbuatan zina itu dimasukkan atau dikategorikan sebagai perbuatan yang keji? Karena perbuatan zina sendiri itu perbuatan yang sangat buruk, teman-teman. Bisa dilihat dari segi sosial dan segi akalnya. Dari segi akal, kayak gimana tuh contohnya? Contohnya, teman-teman bisa lihat kalau orang yang melakukan perbuatan zina, itu mereka akan merusak garis keturunannya. Lalu, tadi yang udah dijelaskan juga dengan Najwa, itu akan merusak mental kesehatannya atau kesehatan mental gitu. Dan untuk dari segi sosialnya, teman-teman bisa lihat kalau orang yang melakukan perbuatan zina itu akan dikucilkan di masyarakat, lalu akan mencemarkan nama baik keluarga dan nama baik diri sendiri. Itu teman-teman. Oke, terima kasih. Barangkali sudah cukup, silakan untuk ditutup. Oke teman-teman, itu presentasi dan hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semua, terima kasih dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Subhanallah, kalian luar biasa. Untuk berikutnya silakan kembali ke tempat masing-masing dan nanti Ibu akan bagikan LK ya, atau juga soal yang harus kalian kerjakan sebagai bahan evaluasi. Silakan kembali ke tempat. Ini ada tabel yang harus kalian isi ya, atau juga tadi kan kalian sudah belajar tentang tajwid, maka harus kalian isi jawabannya. Kemudian juga ada penilaian diri, nanti silakan di checklist, dan juga penilaian pengetahuan harus kalian kerjakan soalnya. Nanti Ibu kasih waktu sekitar 15 menit, nanti dikumpulkan, dibagikan ya. nanti Ibu akan nilai dan hasil penilaiannya Bu informasikan minggu depan. Oke. Anda semua, kalian sudah presentasi dan juga sudah mengerjakan soal yang Ibu bagikan. Untuk itu pembelajaran pada hari ini mungkin cukup sekian. Namun sebelumnya, adakah di antara Anda semua yang ingin membantu Ibu memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan.
kesimpulan pembelajaran kita hari ini sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Pertama itu larang mendekati zina karena zina banyak mendatangkan keburukan. Yang kedua ada jauhi pergaulan bebas, dan yang terakhir gunakan waktu dengan mengisi kegiatan yang positif. Subhanallah, terima kasih yang sudah membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan. Barangkali Ibu menambahkan sedikit ya mengenai isi kandungan surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama kata Dina, larangan mendekati zina. Kemudian keburukan dari zina itu apa saja tadi? Yang disebut dengan fahisha itu adalah mendatangkan satu keburukan. Salah satunya bisa berbuat misalnya membunuh ya, membuang bayi dan lain sebagainya. Nah itu salah satunya. Kemudian juga hukumannya sangat berat ya nak ya. Hukuman bagi pezina muhson, hukumannya adalah didera. Kemudian ghairu muhson dirajam. Karena itu adalah hukuman yang sangat berat. Untuk itu semoga kita dengan pembelajaran pada hari ini, kalian semua dan juga kita semua sebagai orang yang beriman, semoga bisa menjauhi pergaulan bebas dan juga mendekati zina. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ada tugas buat kalian ya. Silakan kalian cari informasi atau meneliti lingkungan kalian. Kira-kira di lingkungan kalian itu pergaulannya seperti apa? Kalian buat laporan. Kalau misalnya lingkungannya baik, ya berarti kalian tinggal tulis lingkungannya sudah baik. Kalau misalnya ada lingkungan yang kurang baik, silahkan kalian tuliskan di situ. Nanti minggu depan silahkan untuk dikumpulkan ke Ibu. Barangkali itu saja tugas kalian minggu depan. Untuk berikutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Subhanallah, Allahumma